Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Meskipun warnanya hijau tapi rasanya masih bearish ya. Karena Bitcoin juga ya. Kalau kita lihat di kalender halving Bitcoin kan bakal terjadi lagi nanti di tahun 2028 ya. Artinya di tahun 2026 2027 hampir dikatakan adalah waktunya sideway atau konsolidasi untuk Bitcoin sendiri sebelum menuju di halving Bitcoin 2028. Jadi banyak juga yang memanfaatkan momen bearish tersebut untuk melakukan buy the dip. Jangan FOMO-nya ketika Bitcoin udah kencang banget, apalagi nanti menuju di halving Bitcoin selanjutnya ya. Dan biasanya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Dan yaitu berarti kalau kita 1 tahun setelahnya berarti kan 2029 ya. Dan kita lihat ya, ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang? Selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Pintu, Peluang, Ajaib Kripto, dan banyak beberapa exchange lokal yang saya gunakan dan enak banget pakainya. Saya juga pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak sih ya. Tracknya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawalnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya. Dan enaknya lagi nih ya, saya kasih trip Rp500.000 dalam kotak misteri ya. Klik di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Bagaimana caranya Bang? Klik di deskripsi video, kemudian selesaikan KYC kalian ya, masukkan nama, alamat email dan lain sebagainya sampai verifikasinya berhasil ya. Dan di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000 dan berkesempatan dapat juga iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT. Tapi yang kotak misterinya itu otomatis setelah kalian menyelesaikan KYC-nya tersebut ya. Dan enaknya lagi di Bitget juga nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba maintenance, pemeliharaan dan lain sebagainya. Enak dan lancar aja. Saya pakai ini sejak tahun 2021, artinya udah 6 tahun, hampir mau 7 tahun saya pakai Bitget, udah teruji gitu ya. Dan ini saya pakainya enak dan lancar aja, nggak ada namanya gangguan. Cepat, apalagi speednya enak, threadnya juga gampang, nggak perlu susah-susah gitu ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingin tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah di kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya dan tidak disarankan untuk FOMO atau apalagi FOMO terhadap aset kripto karena memang beresiko banget ya. Oke, kali ini kita bahas tentang P-Network. Oh, kita lihat hari ini kayaknya agak sedikit warna hijau. Hari ini naik di atas 9 hampir bahkan 10% dalam waktu 24 jam terakhir di angka $0,08 dengan volume perdagangan mereka juga naik di atas 7,23% dengan market cap mereka saat ini di peringkat 55 dengan nilai 900 atau di bawah $1 miliar ya. Cukup lumayan gede di saat momen bearish tersebut. Dan community sentiment mereka juga ya bullish lebih ke 90% gitu ya, yang mengharapkan P-Network warnanya hijau di kemudian hari. Dan kita lihat di sini ya, sirkulasi supply mereka ini terus bertambah, artinya kan banyak yang dibuka tuh ya, open mainnet kan banyak tuh dibuka, ada yang dibuka di bulan ini, bulan depan atau di tahun yang akan datang, karena mereka setelah menambang mulai dari tahun 2019, 20, 21 bahkan hingga di 2024an mereka telah menambang P-Network dan sudah dibuka tokennya dan sudah bisa diperdagangkan. Dan di sini mereka juga ada yang menahan ataupun yang menjual. Nah, itu wajar lah ya, namanya mereka ingin lah ya, apa yang mereka sudah lakukan, melakukan penambangan, kemudian ketika tokennya sudah dibuka dan sudah bisa diperdagangkan, wajar nggak sih mereka ingin menjual ataupun ingin menahannya. Dan jadi pertanyaannya, kenapa di sini yang membuat harga Pi turun adalah dengan kalian bisa lihat di sini maksimal supply mereka ini banyak banget, dan ini adalah salah satu penghambat ketika harga Pi turun semakin dibukanya open mainnet token mereka ya. Dan di sini lihat 100 miliar Pi adalah total maksimal supply dari Pi, dan 10 miliar ini adalah sirkulasi supply yang saat ini beredar di market ya, atau yang sudah dibuka ya. Artinya apa? Sirkulasi supply ini bakal terus bertambah hingga maksimal adalah 100 miliar Pi. Terus bagaimana Bang caranya agar Pi ya bisa pemompaan lagi? Kalau menurut saya ya, saran dari mungkin dari tim pengembangnya, mungkin mereka adalah orang hebat, tapi ada beberapa token ataupun altcoin yang mana mereka melakukan beberapa trik agar pemompaan terjadi. Ada Binance mereka melakukan pembakaran atau burning, itu adalah pengurangan total supply mereka ya, seperti ini ya. Misalkan seperti Shiba Inu aja, mereka bakal 50% dari total supply mereka
Yang mana yang terjadi di tahun 2021? Apa yang terjadi setelah mereka melakukan pembakaran atau pengurangan suplai mereka? Bom, langsung kencang banget pemompaannya. Minimal di sini P ya, saran ya mungkin bisa mengurangi suplai 50% dari total suplai mereka menjadi 50 miliar atau lebih dari itu. Wah, kayaknya nggak kebayang, pasti bakal ada hype yang luar biasa. Nah, ditambah ketika mereka listing di beberapa cek besar, mungkin seperti ada di Binance, ada juga di Coinbase, ada juga di beberapa exchange besar, kayaknya bakal lebih hijau lagi gitu ya ketika P listing di beberapa exchange tersebut. Dan saat ini mereka sudah listing di beberapa exchange termasuk ada di Bitget, OKX, Get.io, Kraken, dan beberapa exchange besar lainnya. Dan ada beberapa pembaruan juga yang perlu kalian ketahui baik bagi calon holder atau para penambang atau para pioner P ataupun calon pioner atau para calon holder dari CP tersebut. Nah, kita lihat di sini di PS Studio Back Sport ya, dan mereka di sini telah mendukung ya, yang mana pembaruan yang menarik di PF Studio yang mana telah saat ini sudah diaktifkan, bahkan kemampuan backend itu dimulai dengan penyimpanan persisten untuk aplikasi App Studio yang memang baru saja dibuat, dan ini memungkinkan aplikasi itu bisa menyimpan dan bahkan mengambil data khusus pengguna di seluruh sesi. Dan para pendiri saat ini itu dapat membangun aplikasi App Studio dengan pengalaman pengguna yang berlanjut bahkan setelah pengguna pergi dan kembali. Misalnya nih ya, ada aplikasi game itu dapat mengingat skor tertinggi pengguna, dan ada juga aplikasi produktivitas itu dapat mengingat daftar tugas pengguna, dan ada juga aplikasi catatan dapat menyimpan catatan secara otomatis. Sebelumnya, aplikasi PF Studio juga sebagian besar itu terbatas ya pada pengalaman frontend saja. Dan sesi tunggal di mana data aplikasi seperti preferensi atau kemajuan akan hilang jika pengguna meninggalkan aplikasi tersebut. Dan di sini menambahkan dukungan backend adalah tonggak penting platform App Studio karena memperluas apa yang dapat dilakukan aplikasi buatan AI secara praktis di Pi Network. Dan penyimpanan persisten adalah kemampuan pertama yang dibangun di atas pondasi ini dan memungkinkan rentang aplikasi sehari-hari yang lebih luas dan sangat berguna. Dan bahkan kalian juga informasi tersebut bisa kalian lihat di mynepi.com ataupun di Picor Team mereka di media sosial X ya, ataupun beberapa media sosial lainnya. Nah, kemudian di tanggal 22 Juli mendatang, Pi dijadwalkan untuk meningkatkan protokol atau upgrade protokol ke V25, yang mana ini terutama berfokus pada peningkatan stabilitas dan keandalan jaringan serta mendukung kemampuan baru untuk smart contract yang lebih efisien dan melindungi privasi. Dan ini kemajuan yang cukup menarik di update protokol 2025 yang bakal terjadi di minggu depan ya. Nah, kemudian ada pembaruan juga di aplikasi di Android atau di handphone kalian atau di smartphone kalian. Nah, di sini kita lihat bahwa ada menu samping aplikasi penambangan Pi dan halaman profil aplikasi yang mana saat ini telah dirancang ulang. Tujuannya ini sebagai langkah pertama dari aplikasi pembaruan desain aplikasi penambangan yang sangat luas gitu ya. Dan pembaruan ini juga membuat informasi pioner yang penting dan fitur ekosistem itu lebih mudah dan bahkan ditemukan ya, serta dipahami dan dinavigasi. Dan kalian bisa lihat ketuk ikon titik 3 ya atau garis 3 ya di pojok kanan atas. Nah, di sini dan kita lihat juga di sini tampilnya sebenarnya di pojok kiri, tapi kalau di kanan ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini untuk melihat hal tersebut karena aplikasi ini itu adalah aplikasi penambangan yang mana merupakan bagian sentral dari pengalaman pioner, dan antarmukanya telah mendukung pertumbuhan komunitas Pi hingga lebih dari 60 juta pioner yang terlibat. Bahkan perubahan pada desain dan pengalaman penggunanya itu harus diperkenalkan secara bijaksana dan bertahap untuk meningkatkan kejelasan, gaya, dan kegunaan sambil mempertahankan fungsionalitas inti. Kalian bisa lihat buka aplikasi penambangan Pi untuk mengetahui lebih lanjut dan berikan kalian lihat tanggapan kalian tentang pembaruannya tersebut ya. Kemudian beberapa upgrade di protokol P25 yang bakal terjadi di kemudian hari. Nah, di sini ada masa depan privacy dan Web3 saat ini telah muncul, bahkan cryptography BN254 hash prediction. Ada juga pengetahuan dan smart contract privacy dengan beberapa kinerja yang cepat yang cukup baik di pengembangan yang akan datang di protokol V25 di tanggal 22 Juli. Nah, tidak hanya itu juga, bahkan Binance Smart Chain News ya, mereka telah mengupgrade atau menginformasikan tentang pembaruan mining app yang ada di handphone kalian. Nah, di sini secara resmi mereka mengumumkan tentang garis 3 untuk pembaruan tersebut ya. Jadi Binance Smart Chain aja
sampai memberitakan tentang pembaruan terhadap si pin network tersebut. Dan itulah beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.